Baik. Baik, teman-teman, ya. Kalau saya bilang pemuda, ya kita jawab sama-sama siap. Ya, setuju ya? Gitu. Pemuda? Ya. Nggak ada, kayaknya kurang lengkap. Ya kan, honornya saya potong. Sekali lagi, pemuda? Ya. Kita berikan aplaus kepada tamu-tamu kita yang di depan. Kita berikan aplaus. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghani selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang saya muliakan Bapak Lurah Kelurahan Cipete Selatan. Yang saya hormati dan saya muliakan narasumber kita, sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2016 tentang kepemudaan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Halim. Yang saya muliakan juga para ketua RW, baik RW 1, RW 4 yang sempat hadir. Wabil khusus yang saya banggakan kepada seluruh dan segenap pemuda wilayah RW 01, 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung mengawali, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini. Sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan semoga yang kita mohon kepada Allah, semoga mungkin musibah atau penyakit pandemi COVID-19 mudah-mudahan kita selalu diberikan penjagaan oleh Allah dan selalu diangkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebagai mukadimah dan sambutan akan kita dengarkan dan kita simak dari Kepala Kantor Kelurahan Cipete Selatan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Lurah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Yang saya hormati narasumber Pak Andes Haji Abdul Halim. Yang saya hormati bawa acara kita. Yang saya hormati para ketua RW, ya, RW 1 sampai RW 4 kalau nggak salah ini, malam hari ini. Dan juga ada adik pemuda-pemudi, ya, lingkungan RW 1 sampai RW 4. Karena rencananya 2 hari Pak Haji, ya, sampai besok RW 6, RW 5 dan RW 7. Sekarang kita panjangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan panjang umur sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam rangka di kegiatan sosper, ya, sosialisasi Perda. Ya. Nanti sekalian akan diberikan materi pada narasumber kita mengenai kepemudaan. Jadi kalau pemuda itu menurut Perda yang ada di Perda 2 ini tahun 2016, yang mana usianya pemuda itu 16 tahun sampai dengan 30 tahun kalau nggak salah. 30 tahun masih pemuda juga hitungnya. Ya, 16 tahun sampai 30 tahun. Ini saya rasa mudah-mudahan di bawah 20 tahun semua ini pemuda-pemudinya ini, ya. Ya, ini berapa tahun umurnya? 18. Tuh 18. Berarti di bawah 20, yang paling ujung juga apa RW 4 baru 24 tahun. Ya, RW 4. Baru 1 17 tahun RW 1 ya. 34 jalan. Ya, mari mendengarkan nanti secara sama-sama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Halim ini. Jadi Bapak sekalian,
Ya memang yang namanya pemuda itu adalah penerus bangsa kita nanti. Ya. Nah, ada di sekolah ini nih, harus dari sekarang ya, kreasi keahlian. Karena sekarang ini ya kalau kita sebagai pemuda ya bangsa Indonesia ini khususnya di Jakarta ini kalau pemudanya melempem ya semuanya juga nggak bisa ngapa-ngapain kita. Yang penting harus ada keahlian, kreasi apa yang harus kita ciptakan. Nah, memang di DKI Jakarta ini ya yang sebut pemuda itu tadi saya sampaikan ya banyak organisasi pemuda ya. Ya, salah satunya di tingkat kelurahan ini ada yang namanya Karang Taruna. Nah ini kita insya Allah ya Karang Taruna di Kelurahan Cipete Selatan ini ya eksis ya walaupun memang kegiatannya saat ini ya walaupun dalam keadaan suasana masih COVID ya kegiatan tetap kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Ya oleh karena itu saya minta tolong sekali lagi ya semua ada di semua ini pemuda ini mari sama-sama. Ini semuanya kan warga Cipete Selatan. Ya kita bangun warga Cipete Selatan ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya yang sifatnya positif terus kita akan dukung. Ya saya, Lurah dan juga Bapak Hajatul Ghani sebagai anggota dewan. Ya jangan sampai nanti para pemuda kita ini ya melakukan kegiatan-kegiatan memang yang kelihatannya sifatnya ya, negatif. Jangan. Nah itu karena paling sekarang ini Bapak sekalian ya paling gampang nih pemuda-pemudi kita ini ya yang mana kalau kurang pembekalannya dari para pemimpin kita, orang tua kita cepat sekali pengaruhnya. Apalagi kalau udah masuk karena masalah narkoba itu paling susah Bapak sekalian. Ya mudah-mudahan nih kita dijauhkan dari semuanya itu. Karena kalau udah kena narkoba semuanya hancur ya. Cita-cita kita semuanya apapun ya. Oleh karena itu jauhi narkoba sekalian. Dan juga ini Bapak Ibu sekalian ya kemarin kita juga hari Jumat dapat pembakalan dari Bapak Gubernur yang mengenai ini masalah yang lagi ramainya itu masalah COVID ya Corona COVID-19. Ini di DKI Jakarta ini melonjak lagi kasusnya Bapak sekalian. Kemarin aja hampir 300. Tadi terakhir 281 yang positif. Nah kita jangan mentang-mentang kita udah dibilang new normal ya PSBB transisi ya bukan semuanya ya kita bebas bukan tetap kita harus berhati-hati waspadai ya jangan sampai nanti ya kasus ini bertambah terus ya kalau kita perhatikan awal Maret itu kasus ya hanya di bawah 100 gitu. Nah setelah diadakan PSBB transisi ini malah bikin menambah ya karena memang sekarang ini ya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya sekarang proaktif ya. Jadi sekarang semua pasar terminal yang ada di Jakarta ini diadakan tes yang namanya COVID atau enggak swab. Nah itu. Nah, karena sekarang ini semuanya kita menjemput bola ya bukan masyarakat yang ke puskesmas dan sebagainya kita menjemput bola ke masing-masing tempat keramaian terutama pasar. Kita harus waspadai. Hampir semua pasar di tes itu pasti ada positif. Ya terakhir kemarin kita di wilayah kita ini di pasar Ngedek kalau nggak salah masih ada 3 yang positif. Ya, kalau di pasar Cipete Selatan belum tahu hasilnya. Aduh dia ya, main game ini. Jangan sampai walaupun itu bukan wilayah itu tapi pelanggannya itu kebanyakan hampir 90% itu dari Cipete Selatan. Nah kemarin sudah diadakan tapi tinggal nunggu hasilnya. Biasanya kalau udah positif diistirahatkan dulu tuh pasar sterilin dulu semuanya. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Pak Lurah, Kelurahan Cipete Selatan. Panggilnya aja Bang Fuad. Kalau panggil Pak Lurah, Bapak dikawin, jadi kita panggil Abang aja. Yang kami hormati narasumber kita ini, mungkin ada yang belum kenal. Dia tinggalnya di Belanda Tengah, ke belakang Citos. Ya, terus seorang pendidik juga, punya sekolah juga. Nah, kalau yang kemarin sekolahnya yang nggak dapat bisa masuk ke sini. Misalnya tidak tertampung, memang sekarang ini agak unik ya. Sekolah ada zonasi, ada prestasi macam-macam, ada juga rekomendasi RW, udah macam-macam. Yang tua diterima. Jadi rasa-rasanya itu sekarang dinamika satu pendidikan yang barang baru ya, sistem yang ada di Jakarta.
Dan kepada adik-adik semua ini ya, kalau pemuda itu nggak boleh letoy. Maju mundurnya kampung kita ini bukan tergantung orang luar, kita. Kalau kita ada di kampung Cipete, Kelurahan Cipete dari 1 sampai 7 RW, ini kampung kita mau ngapain nih? Nah, pemuda ini sebagai ujung tombaknya. Nah, sekarang pemuda itu juga boleh ekspansi pergaulan kemana aja. Untuk menambah wawasan, di sekolah kita sudah ketemu dengan kawan-kawan kita di sekolah, ya. Terus di lingkungan kita juga sudah tahu kualitas dan kuantitas teman-teman kita, saudara kita. Nah, untuk menambah wawasan itu kita harus ekspansi keluar dari Cipete supaya kita menambah wawasan dan kuat dalam imajinasi kita. Saya kalau enggak ya kita itu jadi penonton lagi di kampung kita. Nah, kita nggak mau ya. Saya mengajak supaya kita jangan menjadi penonton di kampung kita, tapi kita menjadi pelaku di kampung. Negara ini merdeka berkat pemuda, ya. Jadi pejuang-pejuang pemuda zaman dulu sebelum kita ada ini, kita harus wariskan, kita harus lestarikan. Ya, makanya setiap kita bernegara sebagai warga negara, semuanya ada aturan mainnya. Buang sampah sembarangan aja juga ada aturan mainnya. Denda, penjara, kurungan. Nah, pemuda juga diatur. Ya, kalau misalnya nggak ada aturannya ya antem kromo nih. Ya, apalagi sekarang nih pemuda sekarang ini kita berhati-hati, bukan sekarang yang sudah sekolah di SMP ke atas, SD aja sudah kena narkoba. Ya, ini yang menjadi ujung tombak yang namanya pemuda. Diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2016. Ya, ini sebagaimana saya panggil narasumber ini yang dikolaborasikan antara umum dan agama, supaya pemuda kita menjadi akhlakul karimah. Ya, kita ada track, ada rel yang kita harus jalani, yang kita harus ikuti, nggak kita hantam kromo aja. Kalau hantam kromo terus ya pemuda kita ini akan, negara ini akan jadi belangsak kalau kata orang Betawi mah. Ya, jadi negara dengan pejuang-pejuang, para ulama, kiai, ya, tokoh-tokoh yang pernah kita dulu dengar dalam sekolah sejarah-sejarah itu, kita harus manfaatkan itu. Jangan kita ikuti jejak itu. Kita sebagai ujung tombak pemuda ini dan memberi contoh kepada generasi-generasi kita yang akan nanti pengganti kita sebagai pemudanya. Ya. Jadi kita jangan alergi masuk dalam satu organisasi kepemudaan apa saja yang ada. Yang terpenting sesuai dengan akidah dan keimanan kita. Ya, supaya kita tidak salah jalan nantinya. Ya, kita harus bisa menarik. Kalau misalnya kita salah jalan dalam pergaulan itu, ya kita harus berbelok supaya kita tidak mengikuti arus. Sekarang bagaimana cara menghancurkan pemuda dengan suplai mengenai narkoba? Ya. Itu paling mudah sekali. Pemuda itu paling mudah dihancurkan dengan itu. Sehingga kalau kata orang Betawi, ya kalau kita sudah hancur ya madesu, masa depan suram udah. Ya. Udah salah jalur, salah bergaul, sudah minum-minuman yang terlarang, yang merusak dari akal pikiran kita, sehingga hancur masa depan kita. Ya. Nah, kita jangan sampai, mohon maaf, orang tua kita misalnya pendidikannya rendah, kita jangan mengikuti orang tua kita. Kita kalau masih orang tua membiayain, ya kita terus menuntut ilmu supaya kita menjadi pemimpin di kampung kita sendiri khususnya. Ya, coba saya makanya sekarang agak iri dengan orang mana-mana datang ke Jakarta. Tapi orang Betawi mah agak, kalau bahasa Betawinya bares.
Ya orang dari mana-mana kita bikinin rumah di sini, kita kontrakin, dia bayar ke kita yang nampung. Ya, nah kita hidup berdampingan dari suku manapun. Nah itulah pada perjalanan daripada pemuda, sehingga bagaimana bangsa dan negara kita ini menjadi makmur dan sebagainya. Ujung tombaknya semua ada di pemuda. Setiap pemuda itu ada generasi, sehingga akan kuat kita. Ya. Tapi kalau kita nggak kuat, lemah, ya jangan salahkan kalau misalnya negara kita itu dimiliki dengan bangsa asing misalnya. Nah kita jangan sampai warisan yang dititipkan pada kita ini kita harus pertahankan supaya negara ini berdiri tegak dan ekonominya baik, ya, dan dari hidup berdampingan dari suku manapun, dari agama manapun, kita yang dinamakannya ya Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati bagi kita. Nah ini pemuda sebagai ujung tombaknya, ya. Ini nanti perda ini khususnya untuk di DKI ini nanti disampaikan juga kepada teman-teman yang belum tahu mengerti apa aturan-aturan peraturan. Kan ada yang sudah difotokopi ya dibawa pulang. Nanti dikasih ke teman-temannya yang hari ini tidak ikut supaya apa menambah wawasan. Dan DKI ini punya aturan macam-macam. Berapa perda ya dari saya satu periode kemarin itu hampir 46 perda yang kita keluarkan ya dari periode 2014 sampai 2019 kemarin. Nah ini 2019 kita juga periode 2019 nanti 2024 ya kita akan memperbaiki. Kalau memang ini kurang komplit ya kita akan revisi perda ini sehingga semua kita akomodir, usulan-usulan dari pemuda itu kita akan akomodir sehingga akan dibuatkan satu revisi peraturan daerah sehingga itu akan lebih konkret lagi dan lebih kuat lagi dari hasil inisiatif daripada pemuda itu sendiri. Ya. Jadi ada saya di DPRD DKI, kalau nanti ada yang mau bertanya dan sebagainya, bukan hanya mengenai perda pemuda, tapi perda-perda yang lain itu silakan ya. Sekarang adik-adik ini udah tahu rumah saya. Kalau ada keperluan-keperluan mengenai DKI ya, bisa ke saya, bisa ke Pak Lurah, bisa ke Pak Camat ya, bisa ke dinas ya. Kalau mau ketemu dengan wakil rakyatnya ya, dengan saya bisa. Bisa kita apa yang dibutuhkan oleh pemuda, aturan apa yang perlu pemuda itu tahu ya nanti kita akan kopikan. Ya, jadi tidak ada yang namanya kita sembunyikan dan tidak ada jalan kebuntuan untuk pemuda. Kalau kita mau berikhtiar, berusaha, apa yang kita akan niatkan, kita akan cari, pasti dapat. Ya. Saya rasa ini sebagai pengantar dan pembuka. Mudah-mudahan dalam pertemuan pada malam hari ini mengenai sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2016 mengenai kepemudaan, nanti secara gamblang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan saya berharap setelah selesai nanti bawa pulanglah ilmu yang didapatkan pada malam hari ini dan terus diamalkan dan ditransfer kepada teman-temannya yang lain yang pada malam hari ini tidak hadir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan abang kita Ketua DPRD Bang Haji Goni. Kita doain agar Allah panjangkan umurnya, Amin. Allah sehatkan badannya, Amin. Allah murahkan rezekinya, Allah berkahi dalam hidupnya, amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Bapak Lurah kita. Umurnya kalau nggak salah baru 25. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah jaga Cipete, semoga Cipete ini semuanya masyarakatnya makmur dan sejahtera, amin ya Rabbal.
yang sama-sama kita cintai membawa acara yang cukup ganteng, kalau saya manggilnya Raffi Ahmad. Hadirin sekalian yang berbahagia, waktu cuma 25 menit. Ikan sepat, ikan gabus, lama amat mendingan mampus. Ya. Ada juga yang bilang katanya jalan-jalan ke Ciputat, jangan lupa mampir di Batu Ampar. Narasumber jangan lama-lama amat, ini perut udah lapar. Hadirin sekalian, anak-anakku, generasi muda yang berbahagia, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang kepemudaan. Tadi udah disinggung. Di antaranya begitu pentingnya peran pemuda. Sampai ada istilah sumpah pemuda. Mantep, ada sumpah pemuda. Kagak ada sumpah petua, nggak ada. Malah kadang-kadang yang udah tuh malah disumpahin. Buruan mati biar dapat warisan. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang kepemudaan, apa tujuannya? Begitu pentingnya anak muda, begitu pentingnya peran pemuda sampai dibuat undang-undang agar anak muda ini terarah, agar anak muda ini jalannya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa, negara, oleh orang tua. Tujuan dari undang-undang ini dibuat tentang pemuda, ya. Tujuan dari undang-undang ini dibuat tentang pemuda, yaitu untuk mewujudkan pemuda yang beriman. Tentu iman dulu. Kita baru lahir, yang dikenalin iman. Baru lahir, baru lahir, dikenalin iman dulu. Di mana ngenalinnya? Diazanin. Ini semuanya muslim ya? Ada yang gak muslim? Muslim ya semuanya? Nah, baru kita lahir, yang pertama kali dikenalin iman. Ada nggak yang kagak diazanin nih lahir? Diazanin semua? Emang inget? Tua juga nih umurnya nih. Tadi juga disinggung sama Pak Lurah bahwa anak muda itu umurnya berkisar 16 sampai 30. Nah, Ibnu Abbas juga mengatakan begitu, bahwa semua nabi itu adalah anak muda. Semua nabi dibangkit itu anak muda. Nabi Muhammad umur 25, muda. Sedang gagah-gagahnya Nabi Muhammad. Nah, untuk mewujudkan anak muda yang beriman, iman dulu. Setelah itu apa? Takwa. Tahu takwa? Apa takwa? Batak sama Jawa. Dia beriman, dia bertakwa. Punya iman dulu, baru takwa. Nggak mungkin dia bertakwa, dia nggak punya iman. Maka iman dulu. Nah, untuk itu tidak terlepas kalau tadi Bang Yigoni supaya disampaikan nih berkaitan dengan agama. Sebenarnya kalau saya di sekolah, Bang Yigoni menyampaikannya tentang anak muda sederhana, simple. Anak muda mau sukses, anak muda pengen jadi orang kaya, gampang banget. Pengen jadi orang kaya, mau nggak? Ya, yang jawabnya pelan, berarti kayaknya juga sedikit. Mau jadi orang kaya? Mau jadi orang kaya? Ya, saya doain supaya semua jadi orang kaya. Kayak orang hutan. Gampang jadi orang kaya, gampang banget. Gampang. Contoh dong Bang Jigoni. Contoh Bang Jigoni. Orang pengen jadi orang kaya, pengen sukses, gampang banget. Kecil, simple. Apa nih kalau inti dari kita, acara kita nih ya pengen jadi orang sukses, pemuda yang bagus, pengen jadi orang yang sukses, pengen menjadi pemuda yang menjadi harapan bangsa. Kan begitu istilah, pemuda harapan bangsa, pemuda harapan masa depan. Benar ya? Sering dengar kata-kata ini. Tapi itu tidak semua pemuda menjadi harapan bangsa. Tapi yang sudah pasti, pemuda adalah harapan pemudi. Benar ya? Pemuda harapan pemudi, pemudi harapan pemuda. Nah,
Supaya menjadi pemuda ini menjadi harapan bangsa, menjadi harapan orang tua, dia beriman, dia bertakwa. Kuncinya satu, birrul walidain, baktikan diri kepada orang tua. Kunci suksesmu, kunci sukses kita itu adanya di orang tua. Karena dalam hadis Nabi, man barra walidayhi tubalahu, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibu ya, ibu, terutama ibu. Man barra walidayhi tubalahu, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama mak, punya mak nih. Semuanya masih punya mak ya. Tubalahu, janji Allah melalui Nabi Muhammad, maka hidupnya akan bahagia. Wazadallahu fi umrihi, dan Allah akan kasih keberkahan dalam hidupnya. Ini banyak cerita, banyak banget cerita ya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya hidupnya senang. Termasuk Bang Haji Goni, dia bakti banget sama mamanya, makanya dia sukses. Ini banyak cerita. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua pasti sukses, pasti bahagia. Itu janji Allah melalui Nabi Muhammad. Apalagi ini kaitannya nih dengan pemuda, karena nanti sedikit disinggung, ini berkaitan dengan pendidikan. Kalau kita ingin sukses, kita ingin bahagia, kita belajar di mana, kita sekolah di mana, dan ilmu itu bermanfaat, ilmu itu bisa kita kembangkan, ilmu itu bisa kita nikmati. Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Kemudian kita ingin menjadi pemuda yang sukses, maka baktikan diri kita kepada guru kita. Maka perlu dikembangkan jiwa kepemimpinan, biar kita nanti menjadi seorang pemimpin. Kalau sudah menjadi seorang pemimpin, maka kita harus memiliki jiwa, nah yang tadi di atas, jiwa demokrasi, mandiri, inovatif, kreatif, sehat, cerdas, kemudian memiliki pandangan ke depan yang lebih terarah, terencana, kemudian memiliki jiwa kewirausahaan. Entah itu usaha untuk mandiri, usaha untuk masyarakat, usaha untuk mengembangkan masyarakat. Ini juga salah satu kewirausahaan. Ini ya saudara kita Bang juga nih, ya, dia berusaha kepada masyarakat Cipete, pemuda-pemuda Cipete, agar menjadi pemuda yang sangat diharapkan oleh bangsa dan negara, terutama DKI Jakarta. Maka diusahakan, dikumpulkan untuk mendapatkan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, ya, anak-anak muda sekalian, tujuannya adalah untuk mewujudkan pemuda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, memiliki jiwa kepeloporian. Kemudian diperlukan pembangunan kepemudaan. Ini juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran kepemudaan. Diharapkan setelah ini, ya, yang hadir di sini sadar bahwa kalian ini adalah sebagai generasi-generasi penerus. Tidak mungkin ini yang di depan ini hidup selamanya. Tidak menutup kemungkinan Pak Lurah mungkin 20 tahun, 30 tahun yang akan datang sudah tidak ada. Bang Haji ini mungkin ya 20 tahun, 25, 30 tahun yang akan datang tidak ada. Tapi walaupun umur usia itu urusan Allah. Ada yang muda mati duluan, ada kan ya? Tapi umumnya yang mati duluan yang tua. Bisa saja kalian duluan, saya belakangan, bisa. Banyak yang terjadi. Atau sebaliknya, saya belakangan, kalian duluan juga bisa. Ini tergantung ya urusan Allah dah. Nah, oleh karena itu pemuda diharapkan memiliki kekuatan moral. Pemuda diharapkan memiliki kekuatan moral. Tadi berakhlakul karimah. Kalau anak muda sudah punya moral, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, kekuatan moral. Untuk memiliki kekuatan moral tentu bagaimana? Tadi baktikan diri kepada orang tua. Allah akan kasih jalan hidayah. Nah, nanti Allah sendiri akan berikan, yaitu pendidikan kepada kita tentang agama. Mudah kita paham. Kalau kita sudah memiliki moral, insya Allah kita ini selamat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Bagaimana contoh moral?
Kalau kita misalnya lewat di depan orang tua ya, di depan orang tua kita lewat, ya etika kita jangan selonong aja. Kita sedikit permisi, punten. Kebetulan dari pasar ya, habis beli mangga, punten. Yang kita permisi tuh mangga. Tahu aja gua habis beli mangga, bagi atuh. Besok begitu beli mangga lagi, lewat lagi, punten, mangga. Tahu lah, gue beli mangga, bagi atuh. Pas besok belinya bukan mangga, belinya apel, punten, mangga. Oh salah, jalan terus. Memiliki kekuatan moral, ya itu. Karena anak mudanya anak sekolah, teman di sekolah akhlaknya bagus, pas di jalan kagak bagus. Bagaimana? Pas jalan rame-rame, ada kaleng, dia tendang-tendang, utang. Ada apa lagi? Dia tendang utang. Itu moral, akhlak, etika. Ingat ya, Nabi sendiri innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku dibangkit, diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Ingat, akhlak. Kalau kita sudah punya akhlak, insya Allah semuanya itu udah benar, insya Allah. Karena akhlak adalah sebagai fondasi. Oleh karena itu akhlak kita perbaiki. Yang kedua, kontrol sosial. Nah, sejauh mana kepedulian kita terhadap samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah? Peduli nggak? Ada orang yang butuh, kita mau bantu nggak? Kita punya orang tua, peduli nggak? Ingat anakku sekalian, saya pernah punya murid ya, dia agak bandel dikit sama orang tua. Kemudian dia berhenti kerja. Dia minta nasihat sama saya, datang. Dia udah selesai sekolah. Ustaz, saya pengen datang ke rumah. Silakan. Mau ngapain? Saya minta nasihat. Silakan datang ke rumah. Datang ke rumah nggak ada yang baru. Yang di sekolah saya putar kembali tuh kaset. Saya tanya, kamu masih bandel ya mama? Iya Pak. Kamu pengen dapat kerjaan? Iya Pak. Pengen dapat kerjaan yang enak? Iya. Sekarang hilangkan bandel kamu sama mama. Mak kamu suruh apa kerjain, jangan pernah kau bantah. Kau lagi tidur suruh mama bangun cepat kerjain. Iya Pak, insya Allah. Tidak lama dia telepon saya lagi, Pak alhamdulillah sekarang saya dapat kerjaan sesuai dengan yang saya inginkan. Masih bandel nggak? Nggak Pak sekarang. Sekarang saya disuruh mak kamu apain aja, kapan aja sekarang saya siap. Tuh kunci keberhasilan ada di akhlak. Sejauh mana kita berakhlak kepada orang tua, kita berakhlak kepada orang yang lebih tua, kita berakhlak kepada guru. Kontrol sosial, sejauh mana kepedulian kita. Peduli kita enggak? Peduli enggak kita dengan emak? Peduli enggak kita dengan bapak? Peduli kita enggak dengan tetangga? Peduli kita dengan guru? Peduli kita dengan umaro? Ya. Datang ke kelurahan, minta tanda tangan. Di situ banyak orang tua yang sopan. Minimal assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu permisi Pak, mohon maaf saya mau tanya, kalau saya mau minta tanda tangan Pak Lurah kemana ya? Memang mau ngurus apa? KJP. Oh kemari dulu nak. Enak. Di kelurahan juga ngurusin kamu enak karena kamu berakhlak. Coba ada ke kelurahan, Pak saya mau minta tanda tangan di mana ya Pak? Sono atas. Tapi kalau kita berakhlak, insya Allah dilayani. Karena kita sudah melayani orang yang di depan kita itu dengan akhlak. Nah itu kontrol sosial. Yang kedua, diharapkan para pemuda ini sebagai agen perubahan. Nah sesuai yang tadi disampaikan ya, pemuda ini menjadi harapan bangsa, pemuda ini menjadi harapan agama, pemuda ini menjadi harapan masa depan. Oleh karena itu diharapkan adanya perubahan pola berpikir, bertindak, berbuat, bersikap. Kepada apa? Kepada yang jauh lebih baik lagi. Untuk perubahan pada yang jauh lebih baik lagi, tidak bimsalabim abrakadabra. Diawali dari dasar. Tadi kita lahir sudah diazankan di kuping kanan, kemudian diekomatin ya. Tidak hanya sampai di situ. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ibumu yang mengajar kamu bagaimana cara mendengar, bagaimana cara melihat. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sehingga sejauh mana kita memandang pembangunan di negara kita, di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, kita mengadakan siap untuk melakukan perubahan. Yang tadinya malas, rubah menjadi rajin. Yang tadi dia respon, mari kita respon.
Yang tadinya kita tidak peduli kepada orang tua, mari kita peduli. Yang tidak tadinya kita nggak peduli kepada orang yang lebih tua, sekarang kita peduli. Yang perbaiki diri untuk menuju masa depan yang jauh lebih baik lagi. Yang tadinya hidup susah, untuk menjadi orang yang penuh dengan kecukupan. Dan yang terakhir, supaya pemuda ini menjadi pelopor pembangunan di DKI Jakarta. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, malu bertanya, nyungsep di got. Ya. Tidak ada yang bertanya, itu lebih baik lagi. Ikan sepat, ikan gabus, lama amat dengan mampus. Saya kembalikan kepada narasumber, kepada pembawa acara. Baik, teman-teman, masih semangat ya? Ya, pemuda? Siap. Sekali lagi, pemuda? Siap. Baik teman-teman, luar biasa pada malam hari ini. Yang paling sangat fenomenal bagi saya adalah dikatakan bahwa pemuda adalah sebuah agen perubahan. Pemuda sebagai pelopor pembangunan di DKI Jakarta. Ya, mungkin saya minta ada yang ingin bertanya atau melengkapi, mengkritisi ya dari sebuah tadi uraian penyampaian dari narasumber. Kami persilakan dari pemudanya satu dan dari pemudinya satu. Ya, mungkin ada kiat-kiat juga Pak Ustadz. Gimana caranya agar saya dapat pacar misalnya. Ya, nanti juga dikasihkan kiat-kiat. Silakan abang saya yang ganteng. Ya, mohon ke depan. Mohon teman-teman ini dikasih mic ya, supaya jangan lupa namanya, utusan dari mana, nomor kaki berapa. Oke. Silakan Mas. Hah? Boleh di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kopang dari perwakilan KT12 Terus 3. Ingin menanyakan sih lebih tepatnya, seberapa signifikan potensi Perda nomor 2 tahun 2016 ini dalam membangkitkan ekonomi kreatif pemuda, dan bagaimana sistem birokrasinya ketika kita sebagai pemuda ingin mengaplikasikan ide ekonomi kreatif kita untuk menjadi sarana agar terwujudnya program yang efektif bagi pemuda Jakarta. Oke, cukup. Luar biasa, kita berikan aplaus kepada Bang Noval nih. Yang mengkritisi dengan Perda nomor 2 ini, Pak Ustadz nanti dijawab. Kaitannya Perda nomor 2 ini dengan adanya ide kreatif daripada pemuda. Bagaimana peran Pemda itu juga nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Haji Goni. Bagaimana sistem birokrasinya ke depan. Dari pemudinya nih satu aja. Satu. Ya, yang ingin bertanya saya berikan reward. Nanti pulangnya saya kasih amplop. Oke, silakan. Saya nungguin kamu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nabila dari RT 3 RW 01. Saya ingin bertanya, di bab 1 Undang-Undang Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pengembangan kepeloporan pemuda. Yang saya tanyakan itu, di situ ada kalimat akhirnya memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menghadapi masalah untuk pemuda tanpa harus down, dan bagaimana untuk motivasi diri itu untuk kembali bangkit dan keluar dari masalah tersebut gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Sama-sama. Nabila. Oke, Nabila. Oke, Pak Ustadz, mohon kiranya dijawab tuntas. Ini Po Nabila cukup ini. Bagaimana bila kita pemuda ini berbagai macam masalah pasti ada. Bagaimana untuk mendorong motivasi agar mereka tidak down, gitu Pak Ustadz. Kami persilakan dijawab. Kalau pertanyaan yang pertama tadi itu lebih mudah dijawab sama Bang Haji Goni, karena memang dia ini pakarnya, pelakunya. Nanti Bang Haji Goni yang menjawab. Nah, yang kedua, bagaimana pemuda ini sebagai pelopor apabila ada masalah tidak down.
kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Di dalam dulu masih saya sekolah itu sering guru saya mengatakan ifda bin nafsik, dahuli dari diri kita sendiri. Apabila kita sering menghadapi masalah, maka kita sudah terbiasa dengan masalah. Maka masalah itu biasa menjadi kita. Kita hidup susah, sudah terbiasa kita hidup susah. Jarang makan, sudah terbiasa kita dengan lapar. Maka pada saat kita merasakan lapar, biasa. Apabila kita sering hidup, misalnya berhadapan dengan orang-orang yang berwatak keras, kita sudah terbiasa. Kita berhadapan dengan orang yang berwatak keras, gitu. Maka sejauh mana kita bisa melunturkan diri dengan suatu masalah dengan seseorang, maka kita pun mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Kita tidak down. Semua itu tentu tidak dengan semena-mena seperti mudah seperti kita membalikan telapak tangan, tidak mudah. Ya. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Ada. Kalau kemarin saya dalam taklim, ada guru saya bilang begini, sekali waktu guru saya, dia mengajar di daerah Depok. Kemudian setelah dia memberikan pelajaran membaca kitab, setelah selesai dia membaca kitab, ada seseorang yang tadinya memberi sambutan meluk dia, cium dia. Setelah dicium nih kiai, yang mencium itu, kiai tanya, ini siapa ya? Saya murid kiai. Masya Allah kiai, terima kasih kiai. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Dulu masih saya sekolah, saya sering disetrap, saya sering dihukum. Loh, emang kenapa? Kalau sering saya setrap, sering dihukum, terima kasih. Kalau saya nggak diserap, kalau saya nggak dihukum, kemungkinan saya tadi nggak bisa memberi sambutan. Karena saya sering dihukum, saya sering disetrap, sehingga saya terbiasa. Nah saya tadi, alhamdulillah bisa ngasih sambutan. Jadi sejauh mana kita sering menghadapi masalah, kita sudah terbiasa. Sejauh mana juga jiwa kita ini, ya, kita memiliki pendidikan, jiwa terbiasa, itu sejauh itu pula kita sudah terbiasa dengan masalah. Masalah itu bukan untuk ditakuti, ya. Masalah itu bukan untuk ditakuti. Carilah masalah sebanyak-banyaknya dan selesaikan masalah itu. Masalah bukan untuk ditakuti, tapi untuk diselesaikan, ya. Selesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Saya ingat dulu waktu saya masih ikut training tentang kewirausahaan. Hidup ini dengan masalah. Tidak ada masalah yang selesai. Semakin banyak, semakin lama masalah itu semakin banyak. Carilah masalah sebanyak-banyaknya dan selesaikan masalah itu. Jangan pernah takut masalah. Jadilah Anda, ya, orang tua yang dibanggakan oleh keluarga. Jadilah Anda suami yang dibanggakan oleh istri. Jadilah Anda ayah yang dibanggakan oleh anak. Jadilah Anda pahlawan di tengah keluarga. Jadilah Anda yang selalu menyelesaikan masalah. Sehingga masalah itu sebenarnya bukan masalah. Sejauh mana kita bisa menyelesaikan masalah, maka masalah itu bisa selesai. Sejauh mana jiwa kita bisa menghadapi masalah. Itu saja. Untuk yang tadi, nanti Bang Haji Goni yang menyampaikannya. Karena ini berkaitan dengan perda segala nih Bang Haji Goni. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dengan teman kita Naufal, kepedulian perda ini yang diputuskan oleh Pemda DKI terhadap pemuda. Sebetulnya kalau kita mengikuti perkembangan Pemprov DKI itu message-nya sudah sampai ke tingkat kelurahan. Contoh misalnya ya, zamannya masih sekarang juga masih berjalan ya mengenai yang dicetuskan oleh Wakil Gubernur kita Bang Sandi, yaitu OKOC ya. OKOC itu juga mengembangkan satu kreativitas pemuda yang mencetuskan lapangan pekerjaan. Kita nggak bisa misalnya kita lulus sekolah langsung dapat kerjaan, langsung leading jadi pemimpin, nggak ada. Saya dulu waktu tahun 87 saya selesai kuliah, gaji saya cuma berapa? 250.000 sarjana. Rasanya kita pengen sobek-sobek aja nih ijazah. Kerja sekolah capek-capek,
hasilnya gajinya cuma 250.000. Ya. Tapi ada motivasi baru di situ pada saat itu. Kebetulan ya ini makanya pemuda itu harus banyak ekspansi keluar dari kampungnya itu sendiri. Sistem pergaulannya. Tapi pergaulan yang positif yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita sendiri, terutama keluarga kita. Jangan kita salah bergaul. Kalau salah bergaul ya urusannya jurang yang kita dihadapi. Tapi kalau kita berinovasi, kita punya pergaulan yang luas, kita mengembangkan ide-ide kreativitas kita, saya yakin itu tidak ada jalan kebuntuan. Pemprov DKI ya yang namanya mengembangkan OKOC masih tetap berjalan, termasuk UKM. UKM sendiri itu di tingkat kecamatan juga ada pelatihannya gratis. Kalau ente misalnya sudah mapan dan mengerti betul mengenai UKM, itu ada modal dipinjamkan kok dari 5 juta sampai 10 juta. Kalau kita nggak ada modal, nah itu yang harusnya ditangkap dengan pemuda itu sendiri. Kaitannya dengan pembinaan ataupun Perda nomor 2 tahun 2016 tentang kepemudaan. Ini kan supaya pemuda itu bangkit, ya. Kita nggak bisa sekarang kerja aja kalau nggak ada pengalamannya juga susah. Nggak ngerti komputer aja susah. Sekarang IT-nya sudah terus diperbaiki, dimodernisasi dan sebagainya perkembangannya. Ya, kalau kita nggak ngerti ya kita akan ketertinggalan. Sampai lagi sekarang ini tidak kita juga mempunyai dasar bahasa asing. Ya akhirnya yang kita salahkan itu, waduh salah masuk sekolah dulu nih. Padahal bukan. Sebenarnya selama kita masih belum punya beban yang begitu berat, pendidikan itulah ambil kesempatan itu tidak ada 2 kali. Tapi itu kesempatan itu harus kita ambil untuk bahan kita ke depannya. Kalau nanti soal mau menambahkan, melengkapi pendidikannya ya tinggal nanti. Kalau kita sudah mapan, sudah bekerja dan bisa mandiri, mau sekolah lagi ya silakan. Ada yang sekolah malam kok. Ada yang sekolah juga kuliahnya yang Sabtu dengan Minggu saja ada. Jadi tidak boleh kita berputus asa. Pemprov DKI itu memberikan semua aturan yang ada di Pemprov DKI itu mengenai usaha kepemudaan dan sebagainya itu diatur. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman adik-adik saya nih mau lihat aturan beredar apa, tinggal buka di Google. Buka Google, cari yang namanya Pemprov DKI. Nanti di situ ada mau masuk, mau cari apa, mau masuk perda apa dan sebagainya ada di situ. Anggaran saja, anggaran APBD kita itu transparan. Jadi anggaran sekian triliun ini kemana aja nih? Apakah untuk pendidikan ada, apakah untuk kesehatan ada, semuanya ada. Jadi itulah saya berharap dengan pemuda-pemuda sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, terutama untuk di DKI ini, terus berlomba untuk bersaing, tapi dengan akal sehat. Saya rasa itu tidak ada masalah. Pengembangan dari pemuda sekarang ini, ya, saya informasikan kepada adik-adik semua, terutama yang berada di jalan Cipete Raya. Cipete Raya itu ini menyimpang sedikit tapi informasi yang jitu supaya nanti persiapkan diri kita. Cipete Raya itu akan kita rubah yang namanya tata ruangnya. Sekarang tata ruangnya itu rumah tinggal. Nah, nanti kita rubah, kita revisi peraturan daerahnya menjadi komersil. Kalau komersil, lo boleh bisa dagang apa aja tuh di situ. Dagang apa aja di situ. Nah, teman-teman pemuda ini ambil bagian. Kalau itu sudah dibuka menjadi komersil, secara otomatis mau dagang apa saja, ya pasti kalau misalnya ada perekonomiannya meningkat, penganggurannya akan berkurang. Nah, teman-teman ini, pemuda inilah yang menjadi karyawan-karyawatinya di situ nanti.
Jadi nggak usah jauh-jauh lari misalnya ke Jakarta Utara, ke Jakarta Barat, di kampung kita sendiri. Ya. Jadi persiapkan diri kita sekarang ini, ya. Jangan kita yang kita kedepankan mengeluh. Mengeluh itu bukan jalan penyelesaian. Itu namanya kalau kita mengeluh terus madesu, masa depan suram. Tapi kita terus menggali motivasi, menggali wawasan, menggali terus mengembangkan wawasan kita dan sebagainya, pergaulan untuk pendidikan, jangan pergaulan yang salah. Ya, jadi informasi ini saya sampaikan sekarang ini sudah masuk yang namanya Bapemperda. Bapemperda itu yang merubah, merevisi, yang membuat aturan daerah sehingga itu yang tadinya daerahnya tidak komersil kita menjadikan komersil supaya membuka lapangan pekerjaan. Ya, nggak usah jauh-jauh di kampung kita sendiri, pekerjaan itu gampang. Ya. Jadi Pemprov tuh yang sekecil mungkin sudah memberikan fasilitas. Yang penting daya tangkap kita sebagai pemuda ini untuk membangun Jakarta, ya, dengan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan, yang sudah dikeluarkan. Kalau memang nanti mau cari dibuka Google, cari Google Pemprov DKI, itu membuka perda apa aja ada di situ, aturan-aturan apa aja ada di situ. Jadi nggak usah segan-segan, daripada kita buka yang lain-lain, bukalah informasi-informasi Jakarta, ya, Pemprov DKI, sehingga itu menambah. Suatu saat yang namanya otonomi daerah kita nggak ngerti apa, ya. Jadi belajarlah dari situ, ya. Saya rasa itu sebagai tambahan saja. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, mungkin banyak sekali yang ingin ditanyakan dan diperdalam dari teman-teman sekalian. Karena waktu juga nanti lewat WA saja ya, atau lewat email saja. Setuju ya? Setuju ya? Baik, kita berikan applause juga kepada narasumber kita, Bapak Lurah, Kelurahan Ciputat Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghani selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin, mohon pamit kepada Bapak sekalian yang depan untuk segera meninggalkan acara kita. Kita akhiri sama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman sekalian, jangan minggir dulu dari bangkunya. Jangan angkat pantatnya dulu. Kalau diangkat saya akan potong 50%. Gitu ya. Ini ada kenang-kenangan atau ada reward daripada panitia, wabil khusus dari anggota DPRD kita Bang Haji Goni kepada teman-teman yang hadir. Mau diterima atau enggak? Terima enggak? Terima. Oh, terima. Baik, silakan panitia untuk memberikan kepada peserta yang hadir dan silakan karena kita ada protokol kesehatan. Nanti lihat di YouTube. Jadi ada bingkisan makanan, nanti makannya di rumah saja. Gitu ya. Gitu di rumah. Gitu. Kami persilakan. Jangan diri dulu ya.